Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi skripsi saya kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing, Ibu Dr. Desna Aromatika SAP MAP selaku dosen pembimbing pertama, dan Ibu Wewen Kusumi Rahayu SAP MSI selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Baiklah, izinkan saya Sylvia Wahyuningsih dengan BP 1810 841017 untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, munculnya permasalahan kebersihan dan keindahan lingkungan hidup, yaitu permasalahan sampah akibat pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan pariwisata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, meningkatnya jumlah timbulan sampah setiap tahunnya yang tidak seimbang dengan upaya pengurangan dan penanganan sampah. Yang ketiga, terbatasnya tempat pembuangan akhir sampah di kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat, serta kesulitan dalam mencari lahan baru, contohnya yang terjadi di Kota Padang Panjang. Selanjutnya, munculnya Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 29 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah atau Jakstrada Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang. Selanjutnya, alasan pemilihan Kota Padang Panjang sebagai lokus penelitian adalah yang pertama, capaian penanganan sampah Kota Padang Panjang melebihi target pada tahun 2020 dan pada tahun 2021, di mana target sebesar 74% dapat tercapai sebesar 89,5%, sedangkan capaian pengurangan sampah yang belum mencapai target, di mana target sebesar 24% hanya dapat tercapai 9,85% pada periode Januari sampai Juni 2021. Selanjutnya, persentase sampah terkelola Padang Panjang adalah persentase tertinggi di kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebesar 99,36% pada tahun 2020. Kemudian adanya image Kota Padang Panjang yang terkenal sebagai kota bersih dan kota sehat. Selanjutnya yaitu sebagai kota kecil, Kota Padang Panjang banyak meraih penghargaan dalam hal pengelolaan sampah seperti Adipura, STBM, dan Proklim. Berikut data capaian persentase pelayanan sampah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 dan 2021 serta tabel capaian penanganan dan pengurangan sampah di Kota Padang Panjang. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis dalam penelitian ini yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan seperti tindakan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, masih rendahnya pelaksanaan program pengurangan sampah dari sumbernya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Selanjutnya, masih rendahnya kegiatan 3R, kondisi TPA Sungai Andok Kota Padang Panjang yang sudah over kapasitas, dan anggaran pengelolaan sampah yang hanya berasal dari APBD Kota Padang Panjang yang belum mencukupi untuk operasional persampahan. Berikut rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dalam skripsi kali ini. Yang pertama, rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan pelaksanaan strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian ini. Dari segi teoritis, manfaatnya yaitu diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan strategi pengelolaan sampah.
Selanjutnya ditinjau dari segi praktis. Yang pertama bagi peneliti yaitu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terutama hal-hal yang berkaitan dengan strategi pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang. Bagi masyarakat yaitu diharapkan dapat menerapkan strategi pengelolaan sampah dan pengolahan sampah di Kota Padang Panjang sehingga dapat mengurangi jumlah timbulan sampah serta mencegah pencemaran lingkungan serta meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Dan bagi pemerintah yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan sampah, terutama pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 penelitian yang relevan sebagai bahan untuk perbandingan, yaitu penelitian dari Bintang Imania Permatasari dengan judul Manajemen Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yekti Kurniati dengan judul Strategi Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di Kota Batam pada tahun 2017, dan penelitian yang dilakukan oleh Ardina Nur Iswari pada tahun 2012 yaitu dengan judul Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Selanjutnya, teori yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Koten mengenai tipe-tipe strategi pada tahun 1997, di mana terdapat 4 tipe strategi. Yang pertama, strategi organisasi atau corporate strategi yang terdiri dari misi organisasi dan tujuan organisasi. Yang kedua, strategi program atau program strategi yang terdiri dari program atau kegiatan dan dampak program atau kegiatan itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi dukungan sumber daya atau resource support strategi yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu strategi institusi atau institutional strategi yang terdiri dari struktur dan kewenangan dan kebijakan atau peraturan yang dimiliki oleh organisasi. Berikut skema pemikiran yang peneliti gunakan dalam skripsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kemudian Perwako Nomor 29 Tahun 2018 tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang. Selanjutnya RPJMD Kota Padang Panjang pada periode 2018 sampai 2023, kemudian Restra Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang periode 2018 sampai 2023, dan tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Koten dengan 4 tipe yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Baiklah, selanjutnya definisi konsep. Yang pertama, strategi. Strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi publik dalam mencapai tujuan tertentu sesuai dengan orientasi masa depan. Strategi dilaksanakan dengan melihat dan memanfaatkan segala aspek yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, mengoptimalkan segala kelebihan agar dapat menghilangkan kekurangan yang dimiliki, serta aspek sumber daya lainnya. Selanjutnya, pengelolaan sampah yaitu kegiatan baik itu cara, proses yang dilakukan dalam hal menangani permasalahan sampah. Pengelolaan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan manajemen demi mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan sampah dilakukan mulai dari tindakan pengumpulan, tindakan pengangkutan, pengolahan atau pendaur ulangan sampah melalui proses 3R. Sampah dikelola demi mengurangi dampak buruk bagi kesehatan, lingkungan, dan memulihkan sumber daya alam serta lain sebagainya. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama, variabel strategi organisasi dengan indikator misi organisasi dengan cara mengukur yaitu apakah misi yang dimiliki oleh organisasi, kemudian apakah misi tersebut dapat berjalan atau tidak, serta kegiatan yang dilakukan untuk mencapai misi. Yang kedua, indikator tujuan organisasi dengan cara mengukur yaitu apakah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi serta apakah tujuan tersebut berhasil atau tidak dilaksanakan. Selanjutnya yaitu variabel strategi program dengan indikator program dan
program dan kegiatan dengan cara mengukur yang pertama program yang direalisasikan dalam mewujudkan strategi pengelolaan sampah, kemudian program yang berjalan tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak, serta langkah yang dilakukan untuk menjalankan program pengelolaan sampah. Selanjutnya, indikator dampak pelaksanaan program terhadap organisasi dengan cara mengukur, yaitu apakah program yang dilakukan memberikan dampak yang baik bagi organisasi atau tidak. Selanjutnya yaitu variabel strategi pendukung sumber daya dengan indikator sumber daya manusia. Cara mengukur yang digunakan yaitu jumlah sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi, kemudian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di organisasi. Indikator yang kedua yaitu sumber daya finansial dengan cara mengukur anggaran yang tersedia serta apakah anggaran tersebut mencukupi atau tidak. Indikator yang ketiga yaitu sarana dan prasarana dengan cara mengukur sarana prasarana yang dimiliki dalam hal pengelolaan sampah serta apakah sarana dan prasarana tersebut memadai untuk operasional persampahan. Dan yang terakhir yaitu variabel strategi kelembagaan dengan indikator struktur dan kewenangan, dan cara mengukurnya yaitu dengan menggunakan apa struktur yang dimiliki oleh organisasi serta tupoksi dari organisasi itu sendiri. Dan indikator yang kedua yaitu kebijakan dan peraturan yang dimiliki dengan cara mengukur yaitu SOP program kegiatan pengelolaan sampah serta pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan SOP yang ada atau tidak. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Yang kedua, teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik pemilihan informan dengan teknik purposive sampling. Yang keempat, proses penelitian yaitu merumuskan masalah, memilih lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menulis laporan penelitian. Serta peranan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama. Unit analisis yang digunakan yaitu lembaga. Kemudian teknik analisis data yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data, dan teknik keabsahan data melalui triangulasi sumber. Selanjutnya bab 4 deskripsi lokasi penelitian. Yang pertama, gambaran umum Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan luas sebesar 23 km persegi atau setara dengan 2.300 hektar. Yang mencakup dua kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Kota Padang Panjang berbatasan di sebelah barat dengan Kecamatan Sepuluh-Koto dan di sebelah timur dengan Kecamatan Batipu. Kemudian kota ini juga berbatasan di sebelah selatan dan utara dengan Kecamatan Sepuluh-Koto. Selanjutnya, gambaran umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yaitu terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, dan Pengendalian Pencemaran dan UPTD atau Unit Pelayanan Teknik Daerah. Selanjutnya bab 5 temuan dan analisis data. Berdasarkan teori tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Koten, maka didapatkan hasil analisis data sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan tipe strategi organisasi. Yang pertama, misi organisasi. Misi Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pemerataan serta kualitas dari daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Berdasarkan 3 visi dan misi yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang ini, yang berfokus untuk menciptakan kota yang maju di berbagai bidang dengan fokus utama yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia,
yang mereka miliki untuk aktif dalam menjalankan peraturan yang ada, serta memiliki inisiatif, inovatif, dan kreativitas yang tinggi. Oleh karena itu, Kota Padang Panjang juga menginginkan masyarakat yang peduli akan lingkungan kota. Dapat sama-sama kita ketahui bahwa dalam hal pengelolaan sampah, peran aktif masyarakat akan kesadaran menjaga lingkungan dan membantu menangani permasalahan sampah adalah hal yang akan dilakukan dalam rencana pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, tujuan organisasi. Dalam mewujudkan tujuan organisasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat kota dalam lingkungan bidang perumahan, permukiman, dan lingkungan hidup. Untuk perihal pengelolaan sampah, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan, sehingga dapat menampilkan kota yang bermarwah dan bermartabat, tak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi masyarakat luar. Tipe strategi yang kedua yaitu strategi program. Yang pertama, program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Perkim LH dalam mewujudkan strategi pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan kebijakan teknis dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten atau Kota Padang Panjang. Yang kedua, penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan akhir di TPA. Yang ketiga, peningkatan pengelolaan sampah skala kawasan dengan mendirikan TPS 3R di tiap kecamatan sebagai pilot project. Yang keempat, upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dan yang kelima yaitu penyediaan sarana dan prasarana di TPA. Selanjutnya, yang kedua yaitu dampak program dan kegiatan. Dampak positif dan negatif program pengelolaan sampah itu sendiri, yaitu yang pertama, dampak positif yaitu terbentuknya lingkungan yang bersih di mana sampah yang dikelola tersebut tidak lagi menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Kemudian lingkungan yang baik juga mendukung terwujudnya kesehatan yang baik dan demi menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya. Sedangkan dampak negatif dari program tersebut yaitu anggaran yang diperlukan dalam hal pengelolaan sampah yang begitu besar. Selanjutnya, tipe strategi yang ketiga yaitu strategi pendukung sumber daya atau resource support strategi. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, terutama yang bergerak dalam hal pengelolaan sampah adalah sebanyak 183 orang dengan rincian 177 tenaga harian lepas kebersihan, 3 orang tenaga harian lepas kantor atau administrasi, dan 4 orang PNS. Dari segi kuantitas, sumber daya manusia yang dimiliki ini masih kurang, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu melalui pengikutan uji kompetisi, studi banding, diklat, sosialisasi disiplin kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sumber daya finansial. Sumber daya finansial atau sumber dana operasional persampahan Kota Padang Panjang berasal dari APBD Kota Padang Panjang. Total anggaran dalam hal pengelolaan sampah ini adalah sebesar Rp7.880.428.250. Anggaran ini terbilang cukup besar, namun dalam pelaksanaannya angka ini masih kurang dikarenakan banyaknya anggaran rutin yang tersedot pada triwulan 3. Terkadang anggaran sudah habis dan begitu juga anggaran yang tidak terduga yang tidak ada pada perencanaan sebelumnya. Ditambah lagi anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang hanya berasal dari APBD, tidak mendapatkan dana dari pihak swasta atau pihak lainnya. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana prasarana pengelolaan sampah Kota Padang Panjang terbilang mencukupi dalam setiap operasional kegiatan pengelolaan sampah. Namun, karena biaya yang besar dalam hal biaya perawatan sarana prasarana mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang mulai rusak dan tentunya akan menghambat dalam kegiatan operasional persampahan. Permasalahan lain yaitu mengenai sarana lahan TPA Sungai Andok yang sudah over kapasitas dan kesulitan untuk mencari lokasi baru untuk sebagai lahan TPA. Selanjutnya, tipe strategi yang keempat yaitu strategi lembaga atau institusional strategi. Yang pertama, struktur dan kewenangan.
Struktur dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang memiliki gambaran alur yang jelas dengan tugas-tugas yang jelas masing-masing bidang yang ada di dinas tersebut. Hal ini sangat penting dalam sebuah organisasi, sehingga tugas pokok dan fungsinya jelas dalam melaksanaan pekerjaannya, khususnya dalam hal pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan bidang PSLB 3PP atau pengelolaan sampah limbah berbahaya dan beracun pengendalian pencemaran di bawah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Selanjutnya, kebijakan dan peraturan yang dimiliki dari segi SAP dalam melaksanakan program pengelolaan persampahan mengacu pada standar pekerjaan yang dibuat pada awal tahun pelaksanaan, yaitu berupa kerangka acuan kerja atau KAK, serta menyangkut keuangan dan terkait fisik terdapat pada rencana anggaran kas atau RAK, rencana operasional kegiatan ROK, dan juga rencana pelaksana kegiatan atau RPK. Selanjutnya, kebijakan yang dimiliki diantaranya Perwako Padang Panjang nomor 18 tahun 2019 tentang tupoksi Dinas Perkim LH dan Perwako Padang Panjang nomor 29 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kota Padang Panjang. Bab 6 penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan pada skripsi ini yaitu dikaitkan dengan 4 variabel tipe strategi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan tingginya persentase pelayanan sampah Kota Padang Panjang dan tercapainya target penanganan dan pengurangan sampah meskipun beberapa aspek masih belum terlaksana dan meskipun di lapangan masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Dari segi strategi organisasi sudah sejalan dengan visi misi dan tujuan organisasi Kota Padang Panjang. Kemudian dari segi strategi program sudah terdapat 5 program yang dijalankan oleh organisasi. Namun 5 program tersebut masih terdapat 2 program yang belum terlaksana dengan baik karena hambatan biaya operasional dan jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai. Kemudian dari segi strategi pendukung sumber daya masih terdapat kekurangan dari segi sarana dan prasarana serta sumber daya finansial yang masih kurang. Dan yang terakhir yaitu dari segi strategi kelembagaan, di mana Dinas Perkim LH memiliki struktur organisasi dan standar operasional prosedur atau SAP serta landasan kebijakan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh organisasi. Selanjutnya, saran yang dapat peneliti ajukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang diharapkan untuk dapat meningkatkan komitmen dalam melibatkan pihak swasta agar dapat menambah dana operasional persampahan yang belum memadai dari APBD Kota Padang Panjang. Peran swasta juga dibutuhkan dalam hal pemasaran kreasi yang dihasilkan oleh bank sampah. Selanjutnya, melakukan percepatan skenario pengalihan tempat pembuangan akhir sampah atau TPA untuk dijalankan, sebab kondisi TPA yang apabila dipaksa dan akan berakibat pada rusaknya lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu Dinas Perkim LH lebih menegakkan peraturan yang berlaku dan menindak secara tegas masyarakat yang melanggar peraturan, sehingga peraturan dan sanksi yang telah ada tidak dirasa longgar oleh masyarakat untuk mengabaikannya. Yang keempat yaitu diperlukan peraturan yang mengatur mengenai pengurangan sampah dari sumber sampah, karena pengaturan jenis ini belum dimiliki oleh Kota Padang Panjang. Selanjutnya diperlukan peraturan yang mengatur tentang kelibatan sektor swasta dan sektor informal dalam hal mengelola permasalahan sampah. Selanjutnya diperlukan peraturan yang mengatur tentang sampah dari limbah B3, sebab hingga saat ini Kota Padang Panjang belum memiliki tempat pengolahan limbah B3 yang konvensional. Selanjutnya diperlukan upaya yang lebih tinggi lagi oleh Dinas Perkim LH untuk meningkatkan peran masyarakat dalam membayar tarif retribusi sampah, serta bagi masyarakat diharapkan dapat mengelola sampah mulai dari diri sendiri. Baiklah, sekian hasil presentasi ujian skripsi saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.